Dulu, seperti inilah wajah kereta api Indonesia. Berdesakan, berhimpitan, dan tidak nyaman sudah menjadi citra transportasi yang satu ini. Tak jarang, penumpang pun menjadi korbannya dari cedera, terjatuh, terlempar, bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Namun, kini telah terjadi gebrakan pembaruan pada perkeretaapian Indonesia. Ada yang tahu siapa sosok di balik itu semua? Ya, benar sekali. Beliau adalah Bapak Ignatius Jonan yang lahir di Singapura tanggal 21 Juni 1963. Beliau pernah menempuh pendidikan di SMA Katolik Santo Louis I Surabaya pada tahun 1982 dan melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Selain itu, dia juga pernah menyambung pendidikan di Vassar School of Tufts University Amerika Serikat. Perjalanan karir profesional beliau dimulai dari menjadi direktur di Citibank, direktur utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, direktur utama PT Kereta Api Indonesia, komisaris independen PT Unilever Indonesia, komisaris independen PT Sido Muncul. Selain itu, beliau juga memiliki jabatan politik yaitu sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 2014 sampai 2016 serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 sampai 2019. Berorientasi pelayanan. Demi kenyamanan dan keamanan penumpang, Bapak Ignatius Jonan mengubah pelayanan yang ada di PT KAI mulai dari memperbaiki fasilitas toilet di stasiun, memperbaiki sistem tiketing dengan adanya boarding pass sehingga hilangnya percaloan tiket, memberlakukan satu pintu untuk masuk ke dalam peron, sterilisasi peron, stasiun dan kereta dari pedagang asongan, memberlakukan larangan merokok dalam stasiun, hingga memperbaiki kelayakan operasional semua kereta, salah satunya dengan tersedianya AC di setiap gerbong kereta dalam semua kelas. Akuntabel. Selama menjabat menjadi Direktur PT KAI periode 2009 sampai 2014, Bapak Ignatius Jonan menggunakan jabatan dan wewenang untuk memberikan dobrakan inovasi menjadi PT KAI yang lebih baik. Contohnya, kasus toilet di stasiun tidak boleh berbau karena akan berdampak pada pencopotan kepala stasiun guna melakukan perubahan yang besar dan lebih baik. Kompeten. Pada tahun 2010 sampai 2014 terjadi peningkatan kenaikan gaji sejumlah pegawai. Perubahan pada sistem PT KAI dengan melakukan transparansi internal dengan adanya Code of Conduct untuk meningkatkan perbaikan kinerja melalui sistem reward and punishment pada pegawai sehingga setiap pegawai terdorong untuk selalu meningkatkan kemampuan diri sesuai dengan tantangan yang ada. Bukti lain bahwa Bapak Ignatius Jonan berkompeten dalam jabatannya adalah beliau sukses membalikan kerugian 83,5 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi keuntungan sebesar 154,8 miliar rupiah pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2013 bahkan telah mencatatkan laba sebesar 560,4 miliar rupiah. Harmonis. Bapak Ignatius Jonan melakukan perubahan terlebih dahulu pada tahun 2009 yang sempat menjadi perbincangan banyak pihak. Hal ini dilakukan karena beliau ingin melakukan perubahan dari hal termudah yang apabila berhasil akan membuat karyawan PT KAI merasa percaya diri sehingga lebih bersemangat dalam melakukan perubahan lain. Jika perubahan yang dilakukan langsung pada hal yang sulit, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan rasa putus asa. Loyalitas. Dedikasi Bapak Ignatius Jonan terhadap bangsa dan negara sudah tidak diragukan lagi. Selain menciptakan gebrakan di PT KAI, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM. Adaptif. Beliau juga dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat melalui penggunaan teknologi dari tiket konvensional diganti menjadi sistem e-ticketing atau secara online. Kolaboratif. Perubahan besar dalam PT KAI tentu tidak akan berjalan baik tanpa kerjasama yang baik dan keterlibatan semua pihak dalam PT KAI.